Oke, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar sahabat UT Surabaya? Alhamdulillah kita masih diberikan kesempatan dan kesehatan sehingga kita bisa bergabung dalam agenda PKBYJ Universitas Terbuka Surabaya. Nah, dalam agenda kali ini kita sudah masuk ke materi layanan UT online. Nah, kalau teman-teman yang kemarin sudah ikut OSMB, kemarin sudah diperkenalkan tentang tutorial online. Nah, tutorial online atau kita menyebutnya Tuton, itu adalah salah satu layanan yang diberikan UT kepada para mahasiswanya. Jadi selain Tuton nanti ada banyak fasilitas atau layanan yang diberikan UT kepada para mahasiswa sebagai penunjang kegiatan belajarnya. Oke, kita langsung saja. Kita cek PowerPoint yang sudah kami siapkan. Bentar. Oke, sudah terlihat. Mari kita mengakses layanan UT online. Jadi kalau teman-teman kemarin sudah mencoba tutorial online, sudah mungkin ada mencoba SIA, itu adalah beberapa layanan diberikan oleh UT. Dalam kesempatan kali ini kita akan mencoba mengenal mungkin lebih banyak apa saja layanan yang diberikan oleh UT. Pertama, website. Tidak afdol kalau rasanya mahasiswa UT tidak pernah akses ke website UT. Website UT itu adalah seperti apa ya, rumah virtual. Jadi informasi apapun ada di sana kalau teman-teman mau mencari. Kita buka browser, ketikkan www.ut.ac.id. Nah, itu adalah website dari UT Pusat. Kalau teman-teman akses, nanti akan ada muncul selamat datang di Universitas Terbuka. Akan ada pilihan antara umum dan mahasiswa. Sebenarnya itu sama menunya, hanya saja menu yang mahasiswa sudah spesifik diperuntukkan untuk para mahasiswa. Kita klik yang mahasiswa. Oke, informasi apa saja yang diperoleh mahasiswa? Ada menu beranda, ada menu informasi mahasiswa, ada menu akademik, ada menu OT online, dan menu fasilitas. Jadi dari menu-menu itu ada banyak submenu yang bisa teman-teman akses. Oke, kita next. Kita mulai dari informasi mahasiswa. Ada beberapa submenu di situ. Ada banyak biaya pendidikan, kalender akademik, panduan mahasiswa, OSMB, sampai dengan alumni. Oke, untuk mahasiswa baru mungkin kita perlu mengenal yang pertama adalah katalog dan formulir. Jadi teman-teman akses informasi mahasiswa, di situ ada katalog dan formulir. Apa sih isinya? Kalau kita buka menu katalog, kita akan menemukan ada pilihan 3. Ada katalog penyelenggaraan, ada katalog kurikulum program sarjana dan diploma, ada katalog kurikulum program sarjana PGSD dan PG PAUD. Jadi yang pertama katalog penyelenggaraan, teman-teman bisa akses di situ. Mungkin teman-teman butuh informasi terkait pengajuan alih kredit atau butuh informasi terkait perubahan data diri. Nah, teman-teman bisa download di penyelenggaraan, katalog penyelenggaraan. Sangat penting untuk melihat kurikulum, mata kuliah, dan jadwal pembelajaran. Oke, nah yang tadi setelah katalog penyelenggaraan ada katalog kurikulum program sarjana. Jadi ini yang untuk program non-pendas, non-pendidikan dasar. Teman-teman bisa melihat di katalog yang kedua. Untuk teman-teman yang pendas, pendidikan dasar, PGSD dan PG PAUD bisa akses ke katalog program sarjana PGSD dan PG PAUD. Oke, next. Kita balik ke halaman dashboard lagi, ada menu UT online. Di situ ada kalender akademik, ada registrasi online, ada upload karya ilmiah, toko buku online, sampai sistem ujian online. Oke, kita pertama
klik untuk akses kalender akademik. Nah, kalender akademik ini penting untuk diketahui para mahasiswa. Jadi dengan kalender ini teman-teman bisa tahu kapan jadwal misalkan registrasi, kapan jadwal pembayarannya, kapan jadwal mulai perkuliahannya, kapan jadwal untuk aktivasi tutornya. Nah, teman-teman bisa akses di sini kalender akademik. Di sini kita lihat ada program sarjana dan diploma. Nah, sekarang teman-teman ini ada di program sarjana dan diploma. Mulai semester 2018 garing 19.1 kalender akademik tunggal. Nah, teman-teman sebelum itu teman-teman bisa klik di sini. Nanti teman-teman bisa langsung di-download. Nanti ada tautannya, teman-teman download, teman-teman bisa print di situ untuk kalender akademik. Oke, kita next. Kita masuk ke materi registrasi online. Apa itu registrasi online? Nah, ini. Tadi di menu website ada menu registrasi online. Kalau kita klik, nanti akan terhubung ke aplikasi sia.ut.ac.id. Ini yang kemarin banyak ditanyakan oleh para mahasiswa. Mereka sering rancu antara tutorial online dan SIA. Sebenarnya kedua aplikasi tersebut adalah dua aplikasi yang berbeda, dua sistem yang berbeda. Tutorial online itu ada di elearning.ut.ac.id. Itu untuk proses belajar, proses pembelajaran. Nah, SIA ini beda, adalah sistem informasi akademik, sia.ut.ac.id. Teman-teman yang sudah mempunyai akun bisa langsung login. Tapi kalau yang belum, teman-teman diharapkan register akun dulu. Kalau dilihat pada layar ada menu register akun. Pilih yang register mahasiswa, yang menu warna biru, jangan yang oranye. Yang oranye itu adalah untuk calon, untuk orang yang belum mendaftar mahasiswa. Kalau teman-teman sudah diterima menjadi mahasiswa, menunya adalah yang menu warna biru, register mahasiswa UT. Oke, setelah kita register dan punya akun, baru kita bisa login dan masuk ke dalam sistem SIA. Nah, ini adalah tampilan ketika kita akan register. Di situ ada isian NIM, ada tanggal lahir, password. Password ini bebas, jadi teman-teman yang tentukan sendiri. Dan email address. Kalau bisa, email adalah email Google. Dan email itu bisa teman-teman akses, karena nanti untuk link verifikasinya akan dikirimkan di email yang telah dimasukkan. Setelah mengisi formulir aktivasi SIA, silahkan cek email Anda. Jadi teman-teman setelah mengisikan tadi yang isian NIM, tanggal lahir, password, dan sebagainya, setelah teman-teman klik tombol submit atau aktivasi, teman-teman langsung cek inbox-nya, inbox emailnya. Di situ akan ada masuk email dari UT yang akan mengirimkan tautan aktivasi SIA, link verifikasi. Klik tautan link aktivasi SIA pada email Anda untuk melakukan konfirmasi aktivasi SIA. Oke, setelah diklik, teman-teman harusnya langsung masuk ke dalam sistem SIA-nya. Untuk selanjutnya, login menggunakan username dan password pada website SIA. Jadi username-nya itu adalah email dari teman-teman, password-nya adalah password yang teman-teman masukkan pada saat aktivasi tadi. Oke, ketika sudah masuk ke dalam sistem SIA, ini adalah menu di dalam SIA ya. Ada menu update registrasi tuton. Ini untuk misalkan teman-teman sudah registrasi, tapi ada centangan rek tutonnya belum diupdate. Tapi untuk kali ini semua mahasiswa baru sudah otomatis registrasi tutonnya otomatis dari sistem. Nah, ini kalau teman-teman lihat, di situ ada list mata kuliah, ada kode mata kuliah, ada nama mata kuliah, ada statusnya G0,
Lalu ada centangan ya, hijau itu. Nah, itu adalah centangan untuk mengambil tutorial online. Jadi mata kuliah itu, ketika itu dicentang, maka mata kuliah nanti akan terdaftar di sistem e-learning. Seperti itu. Gimana kalau tidak dicentang? Maka nanti saat pembelajaran tuton, mata kuliah tersebut tidak akan muncul di sistem e-learningnya. Nah, ini bisa teman-teman cek di sistem SIA. Mungkin saat ini menu ini sudah ditutup ya, karena masa registrasi sudah ditutup, sudah lewat. Sekarang sudah masa untuk pembelajaran. Malah perkuliahan nanti sudah mulai di tanggal 19 untuk program PGSD dan PG PAUD. Ini klik ya pada mata kuliah yang Anda ikuti tutornya. Jangan lupa setelah centang, klik simpan untuk update rek tuton. Ini langkah ini sudah teman-teman lewatin untuk mahasiswa baru. Jadi teman-teman tidak perlu lagi mencoba. Oke, kita masuk ke menu ujian online. Masih di sistem SIA. Ujian online. Ini untuk teman-teman yang ingin nanti mengambil ujian secara online. Ujian online itu ada untuk ujian perbaikan. Jadi misalkan teman-teman yang sekarang semester 1 misalkan nanti ada nilainya ada yang B. Teman-teman ingin mengulang agar dapat A. Nah, teman-teman mengulangnya itu bisa melalui ujian online ini atau ujian tulis. Jadi diberikan pilihan. Ini adalah cara untuk mendaftar ujian online. Klik menu ujian online, pilih jenis ujian online-nya. Jadi untuk ujian online mengulang atau ujian bentrok registrasi. Kemudian isikan NIM dan juga batch. Batch ini bebas diisikan apa saja, yang penting NIM-nya jangan sampai salah. Setelah itu akan muncul jadwal dan kapasitas sesi ujian online. Jadi ujian online ini terbatas, jadwalnya sudah disediakan, sesinya pun terbatas. Satu sesi, satu hari ada 3 sesi. Satu sesinya hanya bisa menampung 18 kursi. Jadi peserta satu sesi adalah 18 orang. Ketika teman-teman sudah memasukkan mata kuliahnya, kode mata kuliah, teman-teman bisa memasukkan jadwalnya sesuai jadwal yang sudah disediakan. Pilih kode mata kuliah, pilih tanggalnya, lalu pilih sesinya. Ini bisa dipilih selama tanggal dan sesi tersebut masih tersedia. Kalau sudah, klik simpan. Nah, kalau sudah klik simpan, nanti akan muncul billing tagihannya, billing untuk ujian online-nya. Nah, teman-teman bisa cetak billingnya itu untuk kemudian dibayarkan di bank-bank yang sudah bekerjasama dengan UT atau di Alfamart terdekat. Klik cetak untuk mencetak tagihan. Jangan lupa membayar ujian online sebelum batas waktu akhir pembayaran. Oke, next. Kita masuk ke Office 365. Kemarin sudah sempat diperkenalkan Office 365 mungkin. Nah, ini adalah layanan yang diberikan UT untuk mahasiswa dalam hal email. Yang paling pokok adalah email. Jadi teman-teman mahasiswa bisa saling mengirim email menggunakan akun Office 365-nya. Caranya gimana? Teman-teman masuk ke portal http://ekampus.ut.ac.id. Username-nya apa? Username-nya adalah nim@ekampus.ut.ac.id. NIM-nya itu adalah NIM masing-masing dari para mahasiswa. Jangan dituliskan NIM, tapi NIM 9 digit angka masing-masing mahasiswa. @ekampus.ut.ac.id. Oke, nah passwordnya adalah U besar, T kecil, ditambah tanggal lahir. U besar, T kecil, 2 digit tanggal, 2 digit bulan, dan 4 digit tahun lahir dari masing-masing mahasiswa. Oke, kalau sudah, teman-teman bisa langsung login.
Ini akunnya sudah terdaftar, teman-teman hanya perlu mengaktifkan dengan cara nim@ekampus.ut.ac.id dan passwordnya U besar T kecil, tanggal, bulan, tahun lahir. Oke, next. Apa saja yang didapat dari Office 365 ini? Pertama, layanan email kelas enterprise dengan kapasitas hingga 50 GB. Kedua, penyimpanan 1 TB untuk fitur OneDrive. Ketiga, fungsi grup untuk mempermudah kolaborasi dan komunikasi. Keempat, kalender untuk membuat perencanaan pekerjaan, undangan, dan undangan webinar. Kemudian kontak untuk dapat menghubungi sesama komunitas kampus. Nah, sebenarnya Office 365 ini seperti Google yang teman-teman mungkin lebih familiar. Jadi ada email, ada drive untuk penyimpanan, untuk kalender untuk penjadwalan, ada kontak untuk grup komunitas seperti itu. Tapi ini adalah produk Microsoft yang sudah bekerjasama dengan UT. Oke, kita lanjutkan ke memanfaatkan bahan ajar utama. Nah, ini adalah akses dan memanfaatkan BA Digital. Nah, ini adalah aplikasi bahan ajar digital tersedia dalam versi Android dan iOS. Jadi, pemilik Android maupun iOS bisa download aplikasi ini. Bisa ke Play Store-nya, ketik BA Digital Universitas Terbuka. Teman-teman download. Setelah download, install, kemudian teman-teman buka. Setelah terbuka, teman-teman masuk ke My Library. Di situ ada garis 3, masuk ke My Library dan Cloud. Ketik username dan passwordnya. Username dan passwordnya adalah username dan password yang sama yang teman-teman gunakan pada akun e-kampusnya. Jadi nim@ekampus.ut.ac.id. Passwordnya U besar, T kecil, plus tanggal, bulan, dan tahun lahir. Oke, kalau sudah login. Nah, kalau sudah di cloud harusnya akan muncul list bahan ajar digital dari mata kuliah yang teman-teman registrasikan. Jadi bahan ajar digital yang muncul di sistem teman-teman adalah sesuai dengan mata kuliah yang teman-teman registrasikan. Seperti itu. Jadi itu sudah spesifik sesuai dengan daftar registrasi teman-teman mahasiswa. Teman-teman tinggal download di situ, disimpan di masing-masing device. Nah, itu ada icon tanda panah ke bawah, klik download. Nah, ini Anda hanya dapat download BA Digital di 2 perangkat smartphone atau tablet. Jadi satu akun ini hanya bisa download BA Digital maksimum sebanyak 2 kali. Jadi misalkan teman-teman punya satu HP, install BA Digital. Kemudian teman-teman misalkan punya tablet, diinstal juga BA Digital. Nah, itu masing-masing hanya bisa menginstal 1 kali. Kalau misalkan nanti download yang ketiga, itu teman-teman tidak bisa lagi, tidak bisa download. Jadi maksimum satu akun hanya bisa download 2 kali. Oke, next. Setelah BA Digital, ada TBO. Apa itu TBO? Toko buku online. Nah, aksesnya dari www.ut.ac.id, teman-teman masuk ke UT Online, ada sub menunya toko buku online. Kita klik. Nah, ini adalah halaman dari sistem toko buku online. Ini berbasis web. Teman-teman pilih yang menu bahan ajar cetak. Jadi ini adalah seperti toko buku. Jadi teman-teman kalau pengen beli buku yang cetak, modul cetak, misalkan teman-teman kemungkinan yang mahasiswa non SIPAS misalkan pengen beli buku sebagai penunjang, nah, teman-teman bisa akses ke sini TBO.
dari www.ut.ac.id, menu UT online, menu TBO, toko buku online. Nah, ini. Setelah kita klik akan link ke website www.tbo.karunika.co.id. Nah, untuk teman-teman mahasiswa, jangan lupa klik register untuk membuat akun. Jadi tidak register, langsung beli buku bisa. Hanya ketika mahasiswa ingin membeli buku, diharapkan untuk register supaya harganya lebih miring. Jadi harga umum dan harga mahasiswa itu beda. Nah ini, setelah isi data registrasi TBO, silahkan cek email Anda. Klik tautan aktivasi TBO pada email Anda untuk melakukan konfirmasi aktivasi TBO. Login menggunakan username dan password pada website TBO. Nah ini websitenya, tbo.karunika.co.id. Kemudian, pilih bahan ajar cetak yang akan dibeli dan lakukan pembayaran tagihan pembelian bahan ajar cetak. Ini untuk kalau misalkan mahasiswa ingin beli buku. Cuman untuk mahasiswa yang SIPAS, sistem paket, itu buku sudah termasuk dalam paketnya. Oke, next. Memanfaatkan tutorial online. Nah, ini sama seperti tutorial online kemarin, kita review lagi. Nah, ini. Hal penting pada Tuton. Mahasiswa harus registrasi mata kuliah Tuton pada sia.ut.ac.id. Nah, step ini sudah teman-teman lewatin, registrasi mata kuliah. Jadi kalau teman-teman registrasi mata kuliah secara online, itu bisa lewat sia.ut.ac.id. Kedua, mahasiswa harus isi form kesediaan mengikuti Tuton. Nah, teman-teman ini di halaman Tutonnya, setelah teman-teman login, nanti ada isian form kesediaan mengikuti Tuton. Nah, ini ada jadwalnya. Mengisi form kesediaan. Nah, jadwalnya bisa dilihat di kalender akademik tadi yang kita perkenalkan di awal. Jangan sampai terlewat, karena kalau terlewat teman-teman tidak bisa klik lagi. Oke, yang ketiga, sampai akhir minggu ketiga tidak aktif, maka tidak dapat mengikuti Tuton kembali di semester berjalan. Nah, kalau sudah nanti masuk ke inisiasi ketiga, sampai inisiasi ketiga teman-teman tidak pernah aktif, tidak pernah login, tidak pernah masuk, maka keikutsertaannya dalam Tuton di mata kuliah tersebut sudah tidak bisa lagi. Teman-teman harus hanya bisa ikut nanti di semester berikutnya. Untuk semester ini sekarang, kalau teman-teman tidak ikut sampai inisiasi ketiga, maka kesertaannya akan dihapuskan. Ini ada hal penting yang perlu diketahui. Aktivasi Tuton itu hanya dilakukan sekali saja. Jadi selama menjadi mahasiswa, aktivasi Tuton hanya dilakukan sekali saja, cukup sekali. Yang kedua, setiap semester mahasiswa dapat mengikuti Tuton sesuai mata kuliah yang diregistrasi. Nah, ini setiap semester teman-teman harus registrasi mata kuliah. Nah, registrasi mata kuliah itulah yang nanti akan men-trigger untuk mata kuliah muncul di sistem Tutonnya. Ketiga, mahasiswa harus melakukan login berkala ke sistem Tuton. Jadi jangan sampai pasif, harus aktif. Mahasiswa yang tidak aktif lebih dari 6 bulan di Tuton akan dihapus. Nah ini, jika selama 1 semester itu teman-teman tidak pernah login sama sekali di sistem Tuton, maka akun mahasiswa akan dihapus. Gimana kalau dihapus? Berarti mahasiswa harus aktivasi lagi, seperti itu. Nah ini yang kelima, jika dihapus, mahasiswa tidak dapat mengikuti Tuton dan harus melakukan aktivasi ulang sesuai rentang waktu yang berlaku di kalender akademik. Nah, jadwal-jadwal itu semua ada di kalender akademik. Kapan aktivasi, kapan klik formulir, kapan pembelajarannya, seperti itu. Itu semua ada di kalender akademik. Yang keenam, keterlambatan aktivasi mengakibatkan mahasiswa tidak bisa mengikuti Tuton. Nah, ini kalau aktivasinya terlambat, sudah melewati jadwal, maka teman-teman disayangkan untuk tidak bisa berpartisipasi pada tutorial online. Nah, ini adalah tampilan kalau kita buka dari website
UT online, ada submenu layanan belajar online, ada submenu lagi tutorial online. Klik di sini untuk akses Tuton. Ini ada halaman Tuton, teman-teman. Websitenya adalah elearning.ut.ac.id. Nah, itu ada tombol hijau besar aktivasi, klik. Setelah mengisi data aktivasi, silakan cek email. Jadi setelah aktivasi langsung cek email, jangan diulang. Setelah aktivasi mengirimkan, langsung cek email. Klik tautan link aktivasi pada email Anda untuk melakukan konfirmasi aktivasi Tuton. Login menggunakan username dan password pada website Tuton, elearning.ut.ac.id. Oke, selain dari browser, teman-teman juga bisa download di aplikasi mobile UT Online, mobile learning. Tapi kami sarankan tetap teman-teman bisa aksesnya lewat desktop untuk kemudahan belajarnya. Teman-teman bisa lebih mudah mengakses menu-menunya untuk mungkin upload tugasnya lebih nyaman di aplikasi desktopnya lewat browser. Oke, next. Memanfaatkan Suaka UT. Apa itu Suaka UT? Sumber pembelajaran terbuka, universitas terbuka. Ya, itu adalah singkatan ya Suaka UT. Sumber pembelajaran terbuka, universitas terbuka. Merupakan Open Educational Resources atau OER, yaitu salah satu layanan UT dalam menyediakan materi pembelajaran yang dapat diakses secara gratis. Nah, teman-teman bisa akses lewat UT online, submenunya Suaka UT, ada lagi. Nah, itu Suaka UT, terdiri dari banyak. Ada YouTube TV, ada jurnal, ada perpustakaan, ada guru pintar, ada materi pengayaan, dan sebagainya. Oke, kita kalau klik akan ada banyak menu, ada YouTube TV, YouTube Radio. Coba kita ke perpustakaan digital dulu. Nah, kalau kita klik, itu akan terhubung ke website www.pustaka.ut.ac.id. Ini adalah perpustakaan digitalnya milik Universitas Terbuka. Nah, teman-teman yang ingin akses, klik menu RBV di situ. RBV adalah ruang baca virtual. Teman-teman klik saja di situ RBV, teman-teman klik. Nah, sudah klik, teman-teman bisa searching kode bahan ajarnya, kode apa dari mata kuliahnya juga bisa. Nah, ini ketika sudah kita ketik, kita search akan muncul hasilnya. Misalkan di sini ada Biol 4110, biologi umum. Klik BMP full text, teman-teman klik saja. Nah, ketika diklik, teman-teman akan dihadapkan untuk login. Gunakan akun UT online untuk akses ruang baca virtual. Jika Anda tidak memiliki akses, silakan aktifkan NIM Anda di elearning.ut.ac.id. Nah, jadi teman-teman yang bisa akses ruang baca virtual ini adalah mahasiswa yang sudah memiliki akun di e-learning, yang sudah aktivasi akun e-learning, sudah aktivasi akun Tutonnya. Jadi di sini username dan passwordnya adalah username dan password yang sama digunakan untuk Tuton di sistem elearning.ut.ac.id. Teman isikan. Nih, isi username dan password menggunakan akun Tuton. Oke, kalau sudah nanti akan terdownload dari buku yang ingin dibaca tadi. Oke, kita next. Selain RBV, selain ruang baca virtual, ada UTTV. Ini bentuknya seperti YouTube. Kalau teman-teman lebih familiar, memang ini YouTube, akunnya UT, UTTV. Di sini ada banyak pembelajaran, ada banyak seminar-seminar, ada banyak pembahasan-pembahasan. Teman-teman bisa searching saja, bisa searching mata kuliahnya, bisa searching tentang topiknya. Teman-teman bisa mendapatkan tambahan literatur wawasan di sini. UTTV. Juga ada UT Radio. UT Radio ini linknya ada di website UT tadi, teman-teman. Ini seperti radio streaming. Jadi
teman-teman bisa akses nanti ada pembahasan tentang apapun yang pernah dibahas di UT Radio, teman-teman bisa akses lagi. Seperti itu. Oke, next. Memanfaatkan latihan mandiri. Apa itu latihan mandiri? Oke, dari website UT tadi, UT online, kita masuk ke layanan belajar online. Di situ ada submenunya latihan mandiri. Nah, ini teman-teman bisa manfaatkan nih, latihan mandiri. Oke, itu menunya. Ini adalah antarmukanya, latihan mandiri. Kalau sudah terbuka halaman seperti ini, teman-teman cari tombol searching atau seperti kaca pembesar. Teman-teman klik. Nah, setelah teman-teman klik, akan ada tuliskan mata kuliahnya, kode mata kuliahnya. Setelah teman-teman cari, nanti akan muncul di bawahnya file. Teman-teman klik saja. Jadi setelah nanti dituliskan di sini, misalkan tentang apa, biol 4110, nanti akan ada muncul mata kuliahnya apa. Teman-teman klik saja. Nah, setelah terklik, nanti akan ada laman selanjutnya. Teman-teman bisa download atau kerjakan. Tapi saran saya lebih enak langsung dikerjakan. Jadi teman-teman bisa langsung kerjakan seperti sistem ujian online. Ini adalah untuk latihan. Oke, klik kerjakan. Nah, ini adalah tampilannya. Nanti di situ ada soal-soal. Jadi dibagi per per 10, tergantung nanti mata kuliah, ada yang per 5, ada yang per 10 nomor. Teman-teman klik saja nomornya. Setelah teman-teman klik, nanti akan ada muncul soalnya. Mungkin nanti kita bisa sambil coba. Sistemnya itu seperti ujian online. Nanti ada pilihan ganda, teman-teman ada soal, ada pilihan ganda, teman-teman pilih. Nanti setelah teman-teman pilih, nanti akan ada pembahasan salah dan benar. Misalkan teman-teman milih A, ternyata itu jawaban yang salah. Nanti akan ada keterangannya salah karena bla 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 bla. Misalkan teman-teman milih B, B itu ternyata benar, yaitu karena bla bla bla. Nanti ada sedikit penjelasan dari soal yang disediakan. Begitu teman-teman. Memanfaatkan kit mahasiswa. Apa itu kit mahasiswa? Teman-teman bisa akses kit mahasiswa di website UT. Ini teman-teman bisa sudah dapat ketika teman-teman ambil modul atau buku cetaknya. Teman-teman nanti akan dapat kit mahasiswa. Isinya itu kurang lebih seperti ini. Ada 3 buku kecil, buku saku 1, saku 2, saku 3. Nanti teman-teman baca. Jadi ini terkait informasi tentang UT. Ada yang tentang memahami UT. Ada yang kiat sukses belajar di UT, ada yang akses layanan online. Nah, semua tentang layanan online itu ada di sini, kit mahasiswa. Teman-teman bisa lebih pelajarin lebih dalam di kit mahasiswa. Next, ujian online. Mungkin kita agak cepat karena mungkin waktunya terbatas ya. Ujian online untuk memberi kesempatan kepada mahasiswa. A. Mengikuti ujian yang jam ujiannya bentrok. Nah, jadi kalau jam ujian tulisnya bentrok, teman-teman diberikan fasilitas untuk mengikuti ujian online. B. Mengikuti UAS di luar jadwal UAS tertulis yang telah ditentukan dalam kalender akademik. Jadi jadwal UAS tertulis itu sudah ditentukan. Jadwal ujian online juga sudah ditentukan. Nah, kalau misalkan teman-teman tidak bisa ujian UAS secara tulis sesuai jadwal, akan diberikan kesempatan untuk mengikuti ujian online dengan syarat-syarat tertentu. Mendaftarkan mata kuliah yang nilainya kurang memuaskan. Jadi untuk yang mengulang, yang seperti kami bilang tadi, jika teman-teman ingin perbaikan nilai, teman-teman bisa menggunakan layanan ujian online. Saat ini dapat dilakukan di 5 lokasi Madiun. Ada di Madiun, Bojonegoro, Tuban, Mojokerto, dan Pamekasan. Selain daripada itu, ujian online juga dilaksanakan di kantor UPBJJ UT Surabaya.
Nah ini, informasi hasil ujian, DNU, daftar nilai ujian, dapat dicetak sendiri dari website www.ut.ac.id di tautan UT online ke registrasi online, atau teman-teman langsung akses SIA-nya, sia.ut.ac.id. Nanti ada menu daftar nilai ujian, teman-teman bisa cetak sendiri di situ. Memanfaatkan call center UT. Nah, ini ada call center UT untuk teman-teman melakukan pelaporan. Ini UT pusat ya. Jadi kalau teman-teman ada melaporkan, misalkan ada urusan yang ditanyakan alih kredit, ada perubahan data diri, ada misalkan akun e-learningnya bermasalah. Akun e-learning bermasalah itu melapornya ke pusat karena otoritas sistemnya ada di pusat. Ada tentang bahan ajar, mungkin bahan ajarnya nggak nyampe-nyampe dan sebagainya. Itu semuanya bisa teman-teman akses di halout.ut.ac.id atau searching aja di Google Halo UT, nanti akan top search-nya itu lari ke Halo UT milik universitas terbuka. Teman-teman bisa create tiket pelaporan yang ada di situ, ada menunya nanti. Oke, next. Nah, ini adalah email UT Surabaya. Jadi kalau yang tadi untuk pelaporan di UT Pusat, ini adalah akun untuk komunikasi UT Surabaya sendiri. Emailnya ada di ut-surabaya@ekampus.ut.ac.id. Webnya ada di www.surabaya.ut.ac.id. Jadi nanti semua informasi terkait kegiatan UT Surabaya nanti akan diupdate atau dipublish di web UT Surabaya. Jadi teman-teman diharapkan nanti secara berkala sering cek-cek website UT Surabaya. Apalagi kemarin masa pandemi itu banyak kebijakan yang berubah, yang dinamis. Kita semua publish informasi ada di web Surabaya, surabaya.ut.ac.id. Oke, next. Setelah dari kontak center tadi, kita ada satu layanan lagi, WiFi ID. Nah, WiFi ID seperti teman-teman tahu, WiFi ID seperti logo WiFi ID itu adalah milik Telkom. Jadi UT telah bekerja sama dengan pihak Telkom untuk menyediakan layanan internet gratis kepada para mahasiswa UT. Nah, caranya gimana? Jadi kalau teman-teman pengen menggunakan layanan ini harus aktivasi dulu. Caranya ada beberapa cara. Pertama, bisa langsung datang ke UPPJJ UT Surabaya. Jadi, teman-teman melapor kepada para petugas UT untuk mendapatkan akun WiFi ID. Yang kedua, mengirimkan identitas NIM, melampirkan foto scan KTM atau KTP-nya ke email UT Surabaya. Jadi, kalau teman-teman ingin melapor tapi jauh dari kantor UT, lokasinya di luar Surabaya atau bahkan teman-teman bisa melaporkan ke website UT Surabaya, ut-surabaya@ekampus.ut.ac.id. Nah, kirimkan identitas NIM, melampirkan foto atau scan. Jadi harus ada identitasnya. Jadi nanti tuliskan subjek aktivasi akun WiFi ID, nanti perkenalkan dirinya, lalu lampirkan foto, scan KTM dan KTP. Nah, ini setiap semester wajib untuk melakukan aktivasi akun WiFi ID minimal 1 kali. Jadi per semester teman-teman harus mengaktifkan lagi. Jadi 1 kali aktivasi itu berlaku hanya untuk 1 semester, tidak berlangsung selamanya. Jadi nanti tiap semester kalau teman-teman ingin menggunakan layanan ini, setiap semester harus melapor. Seperti itu. Nah, nanti kalau sudah dapat akun WiFi ID, teman-teman bisa langsung gunakan. Jadi ketika ada logo WiFi ID, mendapat sinyal WiFi ID, teman-teman langsung join di sinyal itu, di jaringan WiFi ID. Kemudian nanti langsung ke browser, nanti ada antarmuka untuk melakukan login. Nah, login yang digunakan ada username-nya NIM, masing-masing NIM 9 digit angka @ut.ac.id. Password adalah password yang diberikan oleh pihak UPPJJ kepada
mahasiswa. Jadi yang nanti yang datang nanti langsung dapat passwordnya apa, atau yang mengirimkan nanti akan dikirimkan balasan, email balasan password WiFi ID-nya apa. Nah, ini kira-kira tampilan antar mukanya ketika teman-teman melakukan login WiFi ID. Jadi di situ ada isian username dan password, tapi teman-teman tidak diisikan di situ langsung, tapi milih ke menu komunitas. Ada di bawah biasanya komunitas. Di bawah tombol login besar di situ ada opsi lain untuk login. Klik komunitas. Nah, di situ ada komunitas, pilih kampus. Jadi di situ ada banyak pilihan, teman-teman pilih yang komunitas kampus. Oke, di bawahnya ada isian username. Username-nya adalah nim@ut.ac.id. Jadi 9 digit angka nim masing-masing mahasiswa @ut.ac.id. Kemudian passwordnya adalah password yang didapat dari UPPJJ. Setelah diisikan, teman-teman bisa klik login. Nah, ketika ada konfirmasi berhasil, maka teman-teman sudah bisa menggunakan jaringan WiFi ID itu secara gratis. Mohon digunakan secara bijak jaringannya, karena walaupun gratis, teman-teman tetap bertanggung jawab untuk browsing di jaringan internet. Oke, sudah. Terima kasih. Ini adalah slide terakhir. Mungkin untuk teman-teman lebih jelasnya nanti bisa sambil praktek ya. Nah, tadi ini materinya sudah di-share, ada di website UT Surabaya. Teman-teman bisa sambil bisa sambil mencoba. Atau nanti ada yang mau ditanyakan, mungkin kita bisa langsung bertanya di sesi tanya jawab. Baik, mohon maaf untuk ada kesalahan kata. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.